Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat anak remaja yang berada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah, Ibu Guru bertanya dulu bagaimana kabar anak-anak yang ada di rumah. Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat dan tetap menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah pada setiap hari Minggu. Masih secara online, anak-anak siapkan semua yang berhubungan dengan ibadah kita, mulai dari Alkitab, nyanyian, maupun persembahan. Dan terlebih, anak-anakku juga telah siap untuk mengikuti ibadah dengan kostum dan kesiapan hati seperti ketika masih ibadah bersama di gedung gereja. Kita tinggalkan segala kesibukan kita. Untuk anak-anak di rumah, kita bangkit berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dan salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita meyakini bahwa hari-hari yang kita rasakan adalah hari-hari milik Tuhan dan semua hari itu adalah indah. Betapa indah harinya saat kita memilih Tuhan Yesus sebagai penebus kita. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajak di penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku
Kita akan membaca pembacaan Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Allah pelindung orang-orang saleh. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kita mengangkat kidung pujian dari PKJ 27 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Anak-anak remaja yang berada di rumah, kita akan mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dalam bentuk lagu, dan untuk itu anak-anak silakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli kita nyanyikan dalam bentuk lagu dari Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Kita mengaku dosa kita. Ibu guru yakin kita semua yang berada di muka bumi ini, sengaja ataupun tidak sengaja, sering melakukan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Untuk itu kita menyanyi PKJ 37 sebagai bentuk dari pengakuan dosa kita. Bila ku renung
berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Anak-anak remaja yang berada di rumah, setelah kita mengaku dosa kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Nah, baik anak Ahmadiyah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam tadi, dan tadi pagi Tuhan telah membangunkan kami dengan kekuatan baru. Saat ini kami boleh beribadah walaupun hanya dengan cara online. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kuasa-Mu yang kudus menyertai kami, membuka pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu yang sebentar akan diberitakan. Berkenan kepada kami Tuhan, karena kami semua telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah Ahmadiyah, firman Tuhan pada pagi ini dari kitab yang baru, kitab Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian nanti disambung ayat ke-35 sampai ayat yang ke-40. Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat 35 sampai ayat yang ke-40.
Lalu saya bacakan firman Tuhan dan anak Madia mendengarkan. Judul pembacaan ialah saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita sambung pada ayat yang ke-35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Itulah nama Dia, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar firman pagi ini, dan firman ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Tuhan Yesus, itulah orang yang berbahagia. Nah, baik anak Madia, judul pembacaan kita tadi adalah saksi-saksi iman. Dan topik renung kita pagi ini diberi tema Aku percaya kepada Tuhan. Nah, nama dia, kata percaya saya kira bukan lagi istilah yang asing buat kita. Ya, dalam iman Kristen, percaya juga biasa dikatakan iman. Ya, pembacaan tadi ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dalam bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak Madia, mengapa kita percaya ada Tuhan, padahal kita tidak pernah melihatnya? Itu karena iman. Mengapa kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, padahal kita tidak pernah melihat? Itu semua karena iman. Nah, anak-anak Madia, di dalam Alkitab cukup banyak contoh tentang saksi-saksi iman, seperti kata-kata di bawah. Nenek moyang kita, karena imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Memang ada Madia, dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang tokoh-tokoh yang pernah menjalani cobaan iman. Tapi ada juga orang-orang yang karena iman tidak menjalani siksaan, tetapi justru mendapat kemenangan, seperti halnya Henok. Henok karena iman, ia diangkat secara hidup ke surga oleh Tuhan karena iman, tanpa melalui kematian. Begitu juga Nabi Elia. Ia naik ke surga secara hidup oleh karena iman, tanpa melalui kematian. Namun, ada juga beberapa tokoh yang harus menderita bahkan mati oleh karena iman. Stefanus, ia rela mati dirajam, dilempari batu sampai mati. Mengapa dia rela hadapi itu? Oleh karena iman. Abraham, walaupun disuruh oleh Tuhan pergi ke suatu tempat yang ia tidak ketahui, tetapi ia lakukan itu karena iman percaya kepada Allah. Bahkan Abraham
rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk bersembah kepada Allah oleh karena iman. Rasul Paulus siap disalib dengan kepala di bawah oleh karena iman. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang saksi-saksi iman dalam Alkitab. Nah, anak Madia, hal ini memberi gambaran kepada kita bahwa hidup sebagai orang beriman justru kita paling sering menghadapi tantangan hidup atau pergumulan atau permasalahan hidup. Hidup sebagai orang Kristen, hidup percaya kepada Allah bukan berarti lepas dari masalah-masalah, bukan berarti lepas dari pergumulan, tapi justru lewat imanlah kita banyak menghadapi tantangan hidup. Mengapa nak Madia? Orang yang beriman apabila ia menghadapi ujian iman, baru dikatakan orang itu punya iman yang kuat. Apabila seseorang tidak pernah menghadapi tantangan hidup, tidak pernah menghadapi masalah, tidak pernah menghadapi pergumulan, itu tidak menjamin baginya bahwa dia orang itu punya iman yang kuat. Tetapi untuk membuktikan seseorang punya iman yang kuat, apabila ia paling sering menghadapi tantangan hidup, paling sering menghadapi pergumulan, paling sering menghadapi permasalahan, dan ia hadapi itu dengan kekuatan iman, itu baru katakan orang itu imannya kuat. Ya, iman ibarat anak sekolah. Seorang anak sekolah itu dikatakan pintar apabila ia menghadapi ujian. Tidak bisa dikatakan pintar kalau tidak diuji dulu, harus diuji dulu. Padahal soal apa dia kerjakan, kalau kerjakan yang baik, nilainya bagus, baru katakan anak ini pintar. Begitu juga tentang iman. Iman kita harus diuji dulu untuk membuktikan bahwa seseorang ini punya iman yang kuat. Harus menghadapi tantangan hidup, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan firman Tuhan, yakin itulah orang yang punya iman yang kuat. Ya, saya bisa katakan tadi bahwa hidup sebagai orang Kristen bukan berarti kita terlepas dari permasalahan. Rajin baca firman Tuhan bukan berarti terlepas dari firman Tuhan. Nah, ibarat payung anak Madia. Kalau hujan kita pakai payung, apakah hujan berhenti? Tidak. Tapi dengan adanya payung, kita terlindung dari guyuran hujan. Begitupun tentang membaca firman Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan bukan berarti masalah tidak ada. Bukan berarti pergumulan tidak ada. Bukan berarti cobaan hidup tidak ada. Tetapi dengan rajinnya kita membaca firman Tuhan, berarti itu menjadi kekuatan bagi kita menghadapi berbagai tantangan hidup, menghadapi cobaan hidup, menghadapi pergumulan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Jadi itu kuncinya, rajin baca firman Tuhan supaya kita ikuti apa maksud-maksud Tuhan di balik dinamika kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Jadi itu intinya anak Madia, percaya kepada Tuhan, beriman teguh dengan sungguh, dan ikuti apa petunjuk Tuhan lewat firman-Nya. Karena hidup seorang percaya memang kita harus banyak menghadapi ujian iman. Sama seperti Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden. Mengapa Tuhan mengharapkan sesuatu permasalahan justru membuat orang jatuh ke dalam dosa? Di situ mereka diuji imannya, tapi pada akhirnya mereka takluk kepada godaan iblis. Nah, kita anak Madia menghadapi cobaan iman, kita tidak boleh takluk kepada godaan iblis, tapi kita harus hadapi dengan kekuatan firman Tuhan. Supaya dengan kekuatan firman Tuhan, walaupun bertubi-tubi masalah datang, tapi kita tetap menghadapi ketenangan. Oleh karena apa? Kristus adalah kekuatan kita. Jadi Madia, sekali lagi, serahkan hidup kita sepenuhnya pada tangan Tuhan, karena Allah tidak akan memberikan kepada kita cobaan yang di luar kemampuan kita. Dan berpegang pada firman Tuhan, karena itu kekuatan ampuh bagi kita untuk menghadapi cobaan dunia ini. Terpuji Kristus selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa persembahan untuk anak-anakku yang berada di rumah, agar memasukkannya ke dalam amplop,
lalu membawanya ke gereja ataupun boleh menitipkan kepada Bapak Ibu guru yang berada di sektor masing-masing. Kita mendengarkan nats persembahan dari Roma 2:21 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Nah, baik nama Dia, kita bersiap hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur kepadamu, karena sejenak yang lalu Tuhan telah menyatakan kasih kepada kami, menyertai kami dalam ibadah kami. Di dalamnya kami telah bersama-sama memuji nama Tuhan, bahkan di dalamnya juga kami telah bersama-sama mendengar sabdamu. Biar Tuhan, firman-Mu yang telah kirimkan kepada kami menjadi pegangan hidup bagi kami, bagaimana kami harus menghadapi cobaan hidup ini dengan kekuatan iman dengan beralaskan firman Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami ke depan walaupun banyak menghadapi cobaan hidup, tapi kami selalu merasa keterangan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, mungkin ada teman-teman atau saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Biar Tuhan datang melawat mereka, memberkati berbagai upaya untuk penyembuhannya, supaya atas berkenan Tuhan sendiri mereka dapat dipulihkan, dan biar Tuhan ia kembali menjalani aktivitas kesehariannya, dan ke depan ia boleh kembali beribadah dengan seperti ini, dan biar Tuhan di balik itu juga mereka senantiasa memberikan puji dan syukur kepadamu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang di mana-mana bergumul, secara khusus saudara kami yang baru-baru ini mengalami musibah bencana alam di Mamuju dan di Majene. Ya Tuhan, banyak saudara kami kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan ada yang kehilangan nyawa, ada yang kehilangan sanak saudara. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkati berbagai pihak yang hadir di sana, baik dari pihak TNI maupun dari pihak lain, organisasi lembaga bakat atau lainnya yang membantu saudara kami bergumul di sana. Biarlah kesemuanya itu Tuhan menjadi topan hidup bagi mereka, dan sekaligus sebagai bukti di mata mereka bahwa inilah wujud kasih Allah pada mereka walaupun mereka mengalami pergumulan akibat bencana alam gempa bumi. Dan biar Tuhan berbagai upaya yang terlalu prioritas tempat untuk pemulihan kondisi di sana
dapat segera teratasi, supaya Tuhan saudara-saudara kami yang muda yang mengalami musibah kembali menjalani aktivitas secara normal. Terlebih Tuhan, juga kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus melanda dunia. Kiranya Tuhan juga kami serahkan Tuhan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah supaya Tuhan virus corona ini boleh cepat teratasi, supaya kami selaku masyarakat boleh kembali menjalani aktivitas secara normal. Dan biar Tuhan justru balik itu semua semakin nyata kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena anak-anak juga telah memberi tanda syukur, memberi persembahan. Berkati Tuhan apa yang telah diberikan oleh mereka, supaya dapat berguna untuk menunjang kesinambungan akan peranan kami, kesinambungan organisasi SMGT, supaya lewat roda ini dapat menyaksikan tengah bumi ini akan siapa Tuhan dan kuasa serta kemuliaan-Mu bagi lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini bakal merencanakan semuanya boleh kami lakukan dengan baik, hanya seturut kuasa dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, syafaat kami, ampuni segala dosa kami, dan Tuhan kiranya mendengar doa kami yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan anak-Mu Yesus Kristus sang penebus dosa kami, yang sudah mengajarkan doa sempurna kepada kami, yaitu doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kasih Tuhan mengiring kita dan sayapnya melindungi kita. Anak-anak silakan bangkit berdiri. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Nah, baik nama Dia, kita arahkan hati kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, anak-anak Dia, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas keseriusan nama di rumah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Laksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Baik nama Dia, terima kasih. Selamat pagi. Shalom.